Salam fisioterapi. Kembali lagi bersama kami, saya dan teman saya di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas masih seputar lutut ya Bang. Lutut yang akan kami bahas pada session kali ini merupakan adanya gangguan ataupun permasalahan pada ligamen bagian belakang lutut, ataupun nama lainnya ialah posterior cruciatum ligament. Jadi posterior cruciatum ligament ini merupakan suatu cedera yang umum juga terjadi di kegiatan aktivitas berolahraga ya, terutama olahraga yang membutuhkan untuk ability, kemudian membutuhkan endurance, dan juga olahraga yang dengan intensitas yang tinggi, kurang lebih seperti bermain sepak bola, kemudian bermain basket dan juga lain-lainnya. Pada video kali ini kami akan membagikan beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan ataupun kita terapkan terhadap orang-orang dengan kecurigaan kita yang bisa kita rasakan dia bahwasanya dia ada cedera pada bagian posterior ligamennya. Jadi langsung saja kita ke tes yang pertama. Tes yang pertama yang mau kita berikan ataupun mau kita lakukan ialah posterior drawer test. Posterior drawer test sebagaimana yang udah kita ketahui kemarin, ada tes anterior drawer test. Jadi ini kebalikan dari anterior drawer test yang kemarin. Cara pemeriksaannya 45 derajat dari hip kurang lebih, kemudian kurang lebih 90 derajat dari knee ataupun dari lutut. Pemeriksaan ini boleh kita lakukan dalam posisi netral ataupun posisi ya lurus seperti ini, ataupun juga boleh kita lakukan dalam posisi eksternal rotasi dari ini dan juga internal rotasi. Pada posisi eksternal rotasi seperti ini, oke, jadi pergelangan kakinya kita buka seperti ini untuk eksternal rotasi. Kita boleh meletakkan ataupun menduduki. Kemudian kita dapat mendorong. Kalau kemarin anterior kita menarik, pada posisi ini kita mendorong. Nah, jadi eksternal rotasi ini kurang lebih jikalau ada nyeri ataupun ada pergeseran rongga dari sendi lutut, kurang lebih itu bisa kita curigai pada saat posisi eksternal rotasi kemungkinan ada gangguan di bagian posteromedial dari ligamen lutut kita, ataupun juga pada posisi internal rotasi jikalau adanya nyeri ataupun juga ada pergeseran sendi ya, jadi ada pergerakan yang kurang lebih seperti patologi dari posisi sendi yang normal, itu kurang lebih jikalau internal rotasi ada gangguan pada bagian ligamen posterior lateralnya. Dan posisi yang paling umum bisa kita terapkan itu bisa juga pemeriksaan cepatnya dalam posisi netral rotasi. Jadi posisi kakinya kita boleh luruskan seperti ini, posisi meluruskan seperti ini, kemudian kita tinggal mendorong seperti ini. Posisi penempatan tangan masih sama kurang lebih seperti kemarin. Jadi bagian jempol kita atau thumb kita di bagian samping kanan kiri dari tuberositas tibia, dan sisa jari kita di bagian belakang. Kemudian kita tinggal memberikan dorongan. Oke, lanjut ke tes yang kedua. Tes yang kedua ini merupakan tes kurang lebih seperti inspeksi ataupun tes dari seperti kita melihat ya, kurang lebih mengamati. Jadi nama tesnya ini merupakan posterior drop test. Caranya kita boleh menyatukan ataupun juga mensejajarkan posisi kedudukan dari kedua lutut ya, dari kedua lutut. Oke, dimana agak mundur lagi ke belakang. Oke, stop. Dimana pada posisi telentang seperti ini kita boleh memposisikan lutut itu kurang lebih 90 derajat. Jadi ini masih kurang ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. 90 derajat. Yang perlu kita lakukan di posisi seperti ini, kita boleh mengamati kedudukan dari tuberositas tibia. Jadi tuberositas tibia itu merupakan tonjolan tulang ya, tonjolan tulang di bagian atas di bawah lutut. Itu adalah tuberositas tibia. Kita boleh merapatkan. Kemudian kita mengamati dari samping, cara melihatnya dari samping. Kita lihat biasanya bagian ataupun sisi yang terkena cedera pada bagian posterior ligamen akan turun ataupun akan drop. Jadi dia kedudukannya akan lebih berbeda dibandingkan sisi yang normal. Contohnya nih, ini kedudukannya. Nah, jadi dia biasanya akan lebih jatuh seperti ini. Ini akan lebih jatuh. Kurang lebih seperti itu. Dan tes yang mau kita berikan yang terakhir itu, tes yang ketiga ialah tes dari recurvatum sign, gynorecurvatum sign.
genorecurvatum test ataupun juga dari penyatuan dari genorecurvatum test ini bisa juga kita satukan dengan gravity sign. Jadi gravity sign ini merupakan tes yang bisa kita amati juga ya dengan cara inspeksi terhadap lutut yang dicurigai. Jadi cara dari gravity sign ini kita boleh meluruskan hip 90 derajat dan juga knee 90 derajat. Jadi kurang lebih kita boleh memfiksasi ataupun memegang ya di bagian sini. Kemudian dari posisi samping kita melepaskan tangan kita yang bagian sini dan membiarkan untuk tibia pada posisinya. Kemudian pada posisi seperti ini kita boleh mengamati dari samping bagaimana kontur ataupun juga kedudukan dari tibia terhadap lutut. Biasanya dengan gangguan pada posterior cruciatum ligamen, tibia ini sama seperti posterior drop test tadi akan lebih turun. Jadi dia terus nampak punya celah gitu kurang lebih. Tes ini boleh kita satukan ataupun juga kita bandingkan dengan sisi yang keduanya. Jadi harus kita compare juga. Kemudian terkait dari gravity sign tadi, yang terakhir kita mau kasih itu berikutnya adalah genorecurvatum test. Jadi genorecurvatum test ini ialah seperti tes SLR ataupun straight leg raise. Tapi pada posisi seperti ini kita boleh menginstruksikan mengangkat kaki secara bersamaan dua-dua kanan dan kiri. Oke, yuk angkat kakinya dua-dua kanan kiri. Stop. Pada sisi yang sakit ataupun juga adanya gangguan permasalahan, biasanya pada letak tuberositas tibianya ini dia akan seperti posterior drop test tadi. Jadi ada kedudukan yang lebih turun, kurang lebih seperti itu. Itu adalah genorecurvatum test. Oke, boleh diturunkan. Untuk latihan-latihannya sendiri kita mau berikan apabila teman-teman ataupun dari keluarga teman-teman baru mengalami cedera ataupun juga baru mengalami gangguan ya, kurang lebih sekitar 1-4 hari kita bolehlah mengompres dengan es ataupun juga kita istirahatkan. Apabila ada bengkak sebaiknya lebih banyak istirahat dulu. Kemudian kita boleh memberikan latihan-latihan ringan, contohnya latihan statik kontraksi seperti di video sebelumnya sudah pernah kita berikan, yaitu latihan menekan lutut dengan bantuan ada bantalan di bawah ya. Berikutnya yang mau kita berikan apabila sudah lewat masa ataupun fase akut 1-4 hari itu, pada hari-hari ke-6 atau hari ke-7 kita boleh lakukan latihan-latihan ringan kurang lebih seperti angkat-angkat kaki ke atas, posisi lurus. Yuk angkat kaki ke atas. Ini boleh kita lakukan sebanyak 15-20 kali. 50-20 kali pengulangan ya. Nah, jadi ini boleh kita lakukan sampai 50 kali. Jadi artinya 15-20 kali itu satu set, kemudian set kedua jadi 30, kemudian itulah 2 set jadi 50 satu hari. Itu boleh dilakukan. Apabila ini sudah ringan, jadi pada minggu-minggu berikutnya nanti akan ada tambahan-tambahan, contohnya dengan menaruh beban di bagian ankle. Jadi kita ada beban untuk menahan mengangkat ya. Kemudian berikutnya yang boleh kita lakukan latihannya ialah single leg bridging. Jadi single leg bridging ini posisi kaki satu seperti ini, posisi kaki yang cedera. Kemudian posisi kaki satunya boleh diangkat seperti ini. Oke, pada posisi seperti ini angkat pinggulnya ke atas yuk. 1, turun. Nah, ini boleh dilakukan sebanyak 15-20 kali. Apabila posisi seperti ini terlalu berat ataupun terlalu sulit, yang sebelahnya boleh diturunkan. Jadi mengangkat seperti ini saja. Yuk angkat lagi. Ini akan lebih ringan. Lebih ringan mana? Ini atau yang tadi? Lebih ringan ini. Lebih ringan yang ini dibandingkan yang mengangkat satu kaki gini tadi. Oke, itu adalah beberapa latihan yang boleh kita kerjakan. Untuk saran dan edukasi kurang lebih seperti itu yang bisa kita lakukan. Mulai dari tadi tindakan pertama kita sudah terkena, kemudian latihan-latihan yang paling simpel yang boleh kita lakukan. Jikalau latihan-latihan terhadap orang dengan gangguan keluhan ini ada step by stepnya, tapi kurang lebih itulah yang paling mudah digambarkan. Kemudian untuk teman-teman apabila ada yang merasakan keluhan seperti ini, apabila nyeri tidak kunjung sembuh ataupun tidak ada pengurangan nyeri sama sekali, sebaiknya segera berkunjung ke rumah sakit untuk berobat. Dan sebaiknya difoto terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana sih
kontur di dalam lutut kita itu apakah ligamennya mungkin robek sebagian, atau mungkin sudah total robek, ataupun justru ligamennya itu sudah avulsi ataupun sudah copot. Jadi hal-hal itu perlu kita pertimbangkan untuk pengobatan kita ke depan, sehingga nanti kualitas hidupnya tentu akan lebih meningkat. Demikianlah video ini kami sampaikan. Terima kasih. Salam fisioterapi.